Oke, kita lanjutkan pembahasan penggunaan Microsoft Excel-nya. Kita akan mencoba step by step membahas bagaimana mengubah lebar kolom serta tinggi baris ya pada lembar kerja Microsoft Excel. Kita buka atau siapkan buku kerja baru yang masih kosong. Kita buka Microsoft Excel-nya. Setelah aplikasi Microsoft Excel terbuka, kita pilih siapkan dokumen baru atau buku kerja baru yang masih kosong. Kita pilih blank workbook. Buku kerja baru ya dengan sebuah lembar kerja baru yang masih kosong sheet 1 akan ditampilkan. Saya mau mengetikkan contoh data, baik itu berupa data teks ya dan juga data angka pada sel B2. Kita simpan di sel B2 ya dengan cara mengklik sel B2 kolom B baris 2 atau bisa juga dengan cara memindahkannya menggunakan keyboard memakai panah kanan kiri atas bawah sesuai dengan posisi sel yang akan diisi dengan data. Nah, kemudian saya perbesar sedikit ya. Di sini saya ketikkan teks tulisannya laporan penjualan. Nah, kalau Anda selesai mengetikkan data, Anda klik Enter, maka defaultnya sel akan berpindah ke baris berikutnya atau sel yang ada di bawahnya. Seperti ini. Ketikkan PT, misalkan di sini Abadi Jaya. Enter, dia akan turun ke bawahnya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ketika Anda mengetikkan teks laporan penjualan, teks tersebut defaultnya akan rapat kiri dari sel B2. Ya. Nah, selama sel di sebelah kanannya, yaitu C2, tidak terisi data, maka tulisan laporan penjualan akan tetap muncul lengkap. Begitu juga di sel B3, ketika Anda mengetikkan PT Abadi Jaya, dia akan tetap tampil lengkap karena sel di sebelah kanannya tidak terisi. Kita lanjutkan, lengkapi nomor misalkan saja, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sebelah kanannya kita ketikkan misalkan saja nama barang. Oke, di bawahnya nama barangnya misalkan saja keyboard. Kemudian mouse. Kemudian hard disk. Kemudian misalkan saja monitor. Kemudian berikutnya lagi misalnya saja USB flash drive. Oke, nah kalau Anda perhatikan di kolom C semua nama barang ditampilkan lengkap. Tetapi ketika di sebelah kanannya Anda mulai mengisi data, maka teks yang ada di C kalau melebihi lebar kolom C akan terpotong. Saya ambil contoh di kolom D saya ketikkan unit, terpotong. Di sini saya ketikkan misalnya saya jumlahnya keyboard 12, mouse belinya 21, hard disk misalkan saya ketikkan 5, monitor saya ketikkan misalnya saja 7, kemudian USB flash drive saya ketikkan misalnya saja 18. Seperti ini, ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini nah, kalau ternyata Anda mengetikkan teks atau data berupa angka, teks yang Anda ketikkan seperti yang saya sampaikan tadi dia akan otomatis rapat kiri. Tetapi semua teks angka ini akan ditampilkan rapat kanan dari sel yang sedang digunakan. Ya, contohnya 1, 2, 3 dia rapat kanan, 12, 21, 5, 7, dan 18 rapat kanan. Tapi semua teks rapat sebelah kiri. Kalau ternyata data yang Anda inputkan, baik itu berupa teks angka, ada yang salah, ambil contoh, hard disk ini salah. Nah, kalau salah, Anda tinggal tempatkan di sel yang akan Anda perbaiki atau akan Anda hapus, tinggal tekan tombol delete, dia terhapus. Saya ketik ulang, hard disk misalkan saja. Ya, seperti ini, enter. Nah, tetapi kalau Anda tidak bermaksud menghapus, tetapi Anda bermaksud menyunting, ya, misalnya saja harusnya bukan mouse, tetapi misalnya saja harusnya handycam. Anda simpan di posisi mouse, kemudian simpan di formula bar di sini. Anda bisa misalkan saja diganti tulisannya di sini mouse dengan handycam, misalkan saja. Seperti ini. Itu kalau bermaksud menyunting teks yang Anda tempatkan atau angka yang tempatkan pada suatu sel. Kita lanjutkan, sebelah kanan saya ketikkan harga, ya. Kemudian di bawahnya saya ketikkan saja keyboard misalnya 150.000. Kemudian handycam 6.500.000. Kemudian misalkan saja hard disk 1.200.000.
monitor misalnya saja 1.500.000, kemudian USB flash drive misalnya saja Rp110.000. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana supaya nama barang yang Anda ketikkan di sel C6, C7, dan seterusnya tidak terpotong. Nah, caranya untuk mengubah lebar kolom, Anda simpan di pos yang Anda inginkan, misalkan di kolom C. Nah, banyak cara yang dapat digunakan untuk mengubah lebar kolom. Simpan yang pasti Anda harus simpan di kolom yang akan Anda ubah, karena dia berlaku pada seluruh kolom, gitu ya, bukan berlaku pada sel yang sedang ditunjuk. Nah, kemudian Anda perhatikan di tab Home, grup sel di sini ada pilihan format. Ya. Nah, di pilihan format di sini ada pilihan column width. Ini digunakan untuk menentukan width atau lebar kolomnya. Anda klik, nanti akan keluar kotak dialog column width. Pada kotak isian column width, defaultnya ditampilkan lebarnya adalah 8,09. Ya, Anda mau ubah berapa? Misalkan saya mau ubah menjadi 15. Saya ketikkan 15. Oke, lebarnya menjadi 15. Itu cara yang pertama. Begitu juga untuk mengubah lebar kolom yang lain. Ambil contoh unit, mau diubah. Simpan di kolom unit, kemudian Anda pilih format kolom width lagi. Lebarnya mau berapa? Misalkan lebarnya mau 5. Oke, dia lebarnya 5. Berlaku pada seluruh kolom yang sedang ditunjuk. Nah, Anda juga dapat mengubah lebar kolom dengan cara otomatis sesuai dengan sel yang sedang ditunjuk. Saya ambil contoh. Kalau saya menyimpan selnya di posisi monitor, saya menempatkan penunjuk pointernya di monitor, kemudian saya pilih format, di sana ada pilihan namanya auto fit column width. Dia akan otomatis lebarnya disesuaikan ya sesuai dengan sel yang sedang ditunjuk. Jadi kalau misalkan saya sedang berada di posisi sel monitor, ya, maka dia akan mengikuti lebar untuk tulisan monitor. Saya pilih auto fit column width, Anda perhatikan. Lebarnya akan otomatis mengikuti lebar teks monitor. Otomatis keyboard dan handycam-nya menjadi terpotong. Tapi kalau saya simpan di posisi keyboard, kemudian saya pilih format, ya, kemudian saya pilih auto fit column width, maka dia akan mengikuti lebar keyboard. Kalau simpan di handycam, format auto fit column width, dia akan mengikuti lebar handycam. Ya, itu cara yang kedua. Nah, alternatif lain, Anda dapat mengubah lebar kolomnya dengan menggunakan batas kanan dari judul kolomnya. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda ingin mengubah lebar kolom C, arahkan mouse-nya ke batas kanan kolom C, sampai keluar garis panah dua arah, kemudian klik tahan, drag ke kiri ke kanan, seperti ini. Ya, ini memperlebar, ini memperkecil dengan memakai batas kanannya. Misalkan saja nomor di sini, Anda drag ke kiri ke kanan untuk mengubah lebarnya menggunakan batas kanan judul kolomnya. Nah, kemudian alternatif lain lagi, Anda juga dapat menggunakan ya batas kanan ini secara otomatis mengubah lebar kolomnya sesuai dengan teks terpanjang di kolom yang bersangkutan. Jadi kalau di kolom C ini teks terpanjangnya adalah USB flash drive, ya, Anda dapat otomatis mengubah lebar kolomnya mengikuti teks terpanjangnya USB flash drive dengan cara mengklik dua kali. Arahkan ke sebelah kanan kolom C sampai keluar panah dua arah seperti ini, klik dua kali, klik, dia akan mengikuti lebar kolom teks terpanjang yaitu USB flash drive. Tapi hati-hati, kalau kolom B, tulisan laporan penjualan kan adanya di kolom B. Kalau saya klik dua kali, maka dia akan mengikuti teks terpanjang di kolom B, yaitu laporan penjualan, seperti ini. Jadi, kalau di bawah, misalnya di baris 25 gitu ya, ada teks yang panjang sekali, Anda klik dua kali, dia akan mengikuti teks terpanjang di baris 25 yang kebetulan tidak terlihat, seperti itu. Ya, ini diubah lagi, seperti ini. Anda juga dapat melakukan perubahan alternatif lain, lebar kolom secara otomatis, beberapa kolom. Saya ambil contoh misalnya saja, saya mau mengubah kolom C, D, dan E. Anda sorot C, D, dan E, ini berupa rank ya dari C sampai dengan E. Kemudian Anda pilih format, kemudian column width, Anda tentukan misalkan lebarnya 20. Oke, maka seluruhnya C, D, dan E menjadi 20. Atau bisa juga Anda menggunakan perubahan beberapa kolom dengan cara sorot.
nama kolomnya C, D, dan E, kemudian Anda drag ke kiri ke kanan, ya, ke kiri ke kanan, batas kanan daripada salah satu kolom yang Anda sorot. Ya, Anda kan menyorot C, D, dan E. Saya perkecil kolom D sebesar ini, saya lepas, maka semuanya berubah mengikuti lebar kolom yang sama sesuai dengan yang saya geser barusan, yaitu C, D, dan E. Oke, saya ubah secara lepas, saya ubah secara otomatis. Di sebelah kanan kolom C, saya klik 2 kali. Sebelah kanan kolom D, saya klik 2 kali. Dan sebelah kanan kolom E, saya klik 2 kali. Ini untuk mengubah lebar otomatis sesuai dengan teks atau angka terpanjang di kolom yang bersangkutan. Begitu juga kalau Anda bermaksud mengubah tinggi baris. Nah, mengubah tinggi baris sama, simpan di baris yang Anda inginkan, misalkan baris 5, Anda pilih menu Format, Row Height. Defaultnya 14,5 tingginya, row height-nya. Saya ubah menjadi 30, misalkan. Oke, maka tinggi baris 5 menjadi 30. Ini akan sangat berpengaruh kalau Anda mengubah ukuran tinggi fontnya, ya, size fontnya. Seperti itu. Nah, Anda juga dapat mengubah tinggi baris menggunakan format auto fit row height. Kalau Anda mengubah misal saja teks nama barang, fontnya ukurannya 14, maka dia akan mengikuti tinggi font 14. Atau Anda juga dapat mengubah ya tinggi baris ini dengan menggunakan nomor baris yang ada di sebelah kirinya. Jadi kalau ingin mengubah baris 5, bawa ke batas bawah baris 5 di sebelah kiri ini, Anda drag ke atas ke bawah seperti ini. Ini mengubah tinggi baris 5. Kalau Anda bermaksud mengubah beberapa baris secara sekaligus, sorot nomor barisnya seperti ini, kemudian Anda geser. Misalnya seperti ini, maka dia berlaku seluruhnya seperti ini. Karena Anda bermaksud mengubah beberapa baris secara otomatis. Ya, nah ini contoh bagaimana kalau Anda bermaksud menginputkan data berupa teks, di mana teks otomatis rapat kiri, dan data berupa angka yang otomatis rapat kanan, dan mengubah serta bagaimana Anda mengubah lebar kolom serta mengubah tinggi barisnya. Jelas?